Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah seperti biasa kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 88. Halaman 88. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Baris 14 dari bawah. Halaman 88 baris ke-14 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Tumma'lamu, kemudian ketahuilah, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Ketahuilah, anna aklal halali, sesungguhnya makan makanan yang halal, yunawwirul qalba, akan menyinari hati, akan menjadikan hati bercahaya, wa yurab fiqhu, akan melembutkan hati. Jadi makan makanan yang halal menyebabkan hati bersinar, menyebabkan hati kita lembut. Kalau hati bersinar, insya Allah orang tersebut bahagia. Kalau hati lembut, itu insya Allah orang tersebut mudah menerima nasihat dan mudah merasakan kasih sayang kepada orang lain. Ada orang tertimpa musibah, dia ikut prihatin, itu namanya hatinya lembut. Tapi kalau orang hatinya nggak lembut, ada musibah dia biasa aja. Ada teman tertimpa musibah biasa aja, dia kasar kepada orang lain, itu hati tidak lembut. Nah, makan makanan yang halal menyebabkan hati kita terang dan hati kita lembut. Wa yajlibu lahul khasyata minallahi,
menyebabkan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita makan makanan yang halal, Allah berikan juga rasa takut kepada Allah. Wal khusyu'a, akan menimbulkan rasa khusyuk, li'azamatihi, karena keagungan Allah. Sholatnya bisa tenang, sholatnya bisa tentram, sholatnya bisa khusyuk lantaran makanannya makanan yang halal. Tapi kalau makanan yang haram lalu dia sholat gak bisa dirasakan nikmatnya, maka rugi orang yang makan makanan yang haram, hadirin sekalian. Wa yunashitul jawariha, menyemangatkan anggota tubuh, lil ibadati, untuk ibadah kepada Allah, wa ta'ati, dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang makan makanan yang halal, anggota tubuhnya semangat kalau diajak ibadah, semangat kalau diajak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Diajak temannya sholat, dia semangat. Diajak ngaji, semangat. Diajak baca Quran, semangat. Ada taklim di sana, dia ikut. Itu ciri daripada orang yang makan makanan yang halal, hadirin sekalian. Kebalikannya, kalau makanan yang haram dia makan, sama taat kepada Allah itu berat, bahkan membencinya, hadirin sekalian. Maka usahakan kita makan makanan yang halal, dampaknya sangat banyak. Yang disebutkan di sini hanya sebagian, yaitu menyemangatkan, membuat anggota tubuh semangat untuk ibadah dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzahidu fid dunya, membuat orang tersebut zuhud terhadap dunia. Zuhud itu mengambil sedikit dari dunia sebatas keperluannya buat akhirat. Itu namanya zuhud. Jadi dia sama dunia biasa aja, punya duit banyak biasa aja, tidak begitu pengen banget duit banyak, hadirin sekalian, tetapi selalu menginginkan akhirat. Punya duit buat akhirat, punya duit buat akhirat, itu namanya zuhud, hadirin sekalian. Wa yurghibu fil akhirati, dan cinta kepada akhirat. Cintanya kepada akhirat, senangnya kepada akhirat, senangnya kepada urusan akhirat. Itu kalau makanannya makanan yang halal, hadirin sekalian. Wa huwa sababun fi qabulil a'malis sholihati. Wa huwa, makan makanan yang halal itu sababun, sebab, fi qabuli, diterimanya, al a'malis sholihah, amal-amal solehnya. Jadi makanan yang halal penyebab amal soleh itu diterima oleh Allah. Makan makanan yang haram penyebab amal soleh tidak diterima oleh Allah. Kita makan, nasinya boleh nyolong, lalu tenaganya buat sholat, tenaga yang dipakai untuk sholat dari yang haram tidak diterima oleh Allah ibadahnya, karena Allah hanya menerima yang baik. Ada orang korupsi, nyantunin anak yatim, nyantunin fakir miskin, hasilnya korupsi, atau setengahnya hasil korupsi, setengahnya usaha dia, sudah bercampur, maka nyantunin anak yatimnya tidak diterima oleh Allah. Jadi makan makanan yang halal penyebab ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Wa raddad du'a, dan penyebab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya doa saya sulit dikabulkan oleh Allah? Coba cek makanannya. Barangkali ada yang kurang bersih, barangkali ada yang subhat, barangkali ada yang yang penting perlu kita introspeksi. Oh iya, ternyata benar, bersihkan. Bersihkan gimana caranya? Berikan sesuai ketentuan. Berikan sesuai ketentuan, hadirin sekalian. Misalkan pejabat korupsi, membersihkannya ya sesuai ketentuan, uang itu dikembalikan kepada haknya, APBN atau APBD atau rakyat. Susah ngembaliinnya,
bagiin ke rakyat, lalu jangan korupsi lagi, dan seterusnya. Yang jelas uang itu bersih dari diri kita, dari keluarga kita, hadirin sekalian. Jadi membersihkan itu dengan sesuai dengan haknya sebenarnya buat siapa, berikan. Kalau ternyata udah nggak mungkin lagi, udah sedekahin aja. Semuanya disedekahin yang halal. Jadi jangan mengharap pahala juga. Itu ngebersihin, hadirin sekalian. Itu ngebersihin. Lalu setelah itu insya Allah doa diijabah oleh Allah. Amalan diterima, makin dekat dengan Allah, hidup makin bahagia. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda li Sa'din, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasul bersabda, atib, bersihkanlah mataka, makananmu, tustajab, maka diijabah, dakwataka, doa-doamu. Nah, ini bisa kita pegang hadis dari Rasul. Bersihkanlah makananmu, bukan bersihin dari kotoran ya, tentu kalau makan ya yang bersih, bukan nasi dari tong sampah kita makan. Tapi lebih dari itu, hadirin sekalian, bersih dari cara sumbernya, tidak hasil mencuri, tidak hasil korupsi, tidak hasil menipu. Itu yang dimaksud dengan bersihkanlah makananmu, maka doa-doa akan diijabah, doa-doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita cek makanan kita ada nggak yang haram. Kalau ada, segera bersihkan. Kalau dulu ada, banyakin sedekah, hadirin sekalian. Kalau dulu ada, kemudian orangnya tahu nih, pernah nipu dia, kembalikan ke yang bersangkutan. Jadi benar-benar bersih, hadirin sekalian, maka doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma aklal haram, adapun makan makanan yang haram, wa syubuhati, dan syubhat. Syubhat itu yang tidak jelas antara halal dan haram dan cenderung kepada haram, itu namanya syubhat. Fasahibuhu, maka pemiliknya adalah pemakan haram dan syubhat. Alad diddi min jami'i hadhil khairati, kebalikan dari semua kebaikan-kebaikan ini. Jadi kalau kita makan makanan yang haram, kebalikan itu semua, hadirin sekalian, kebalikan itu semua. Yufasil qalbah, menjadikan hati keras, hatinya keras, hadirin sekalian. Hati keras itu susah mendapatkan nasihat. Hati keras itu nggak peduli orang sedang menderita atau enggak, dia nggak merasa kasihan, hadirin sekalian. Wa yudlimahu, menggelapkan hati, hatinya gelap, hadirin sekalian. Wa yuqayyidul jawariha anit ta'at, menyebabkan anggota tubuh berat untuk taat pada Allah. Ke masjid berat, ke pengajian berat, hura-hura semangat, hadirin sekalian. Sholat subuh berat, lari pagi ringan, hadirin sekalian. Lari pagi itu bukan dosa, tapi buat yang ibadah semangat, buat yang hura-hura kesenangan, dia semangat, hadirin sekalian. Wa yurahibu fid dunya, cinta kepada dunianya berlebihan gara-gara makan makanan yang haram, hadirin sekalian. Pengennya meres rakyat, hadirin sekalian, pengennya duitnya banyak ya, sampai tapera pun diwajibkan, hadirin sekalian ya, dan seterusnya. Jadi hilang, tunggu dulu. Wa huwa sababu fi adami qabulil a'malis sholihah, dan penyebab makan makanan yang haram adalah penyebab tidak diterimanya amal-amal soleh.
wa raddun lid doa, dan ditolaknya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal soleh tidak diterima, na'udzubillah min dzalik. Amal kita sia-sia gara-gara makan makanan yang haram, dan doa kita tidak diijabah lantaran makan makanan yang haram. Solusinya adalah bersihkan makan kita dari makan makanan yang haram semampu kita, semaksimal mungkin. Kalau sudah maksimal kok ada yang haram, nanti biasanya orang tersebut Allah kasih furqan. Furqan itu pembeda antara oh ya ini kayaknya nggak benar nih. Lalu Allah kasih pembeda sehingga dia menolak hal tersebut yang dia tidak tahu. Hadirin sekalian, demikian mudah-mudahan kita semua Allah jaga makanan-makanan kita dari yang haram. Hadirin sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.